Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, yang telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis pada Amsal 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita disapa oleh Amsal dengan panggilan, hai anakku. Seperti suara dari sang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Apa yang akan dikatakan oleh bapa? Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Secara keseluruhan, tema kitab Amsal ini adalah hikmat untuk hidup dengan benar. Tujuan kitab Amsal adalah untuk memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Secara khusus, ayat ini merupakan pesan seorang bapa kepada anaknya agar memperhatikan hikmat dan nasihat yang diajarkan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dengan harapan agar si anak menjadi bijak dan mampu menghindari tipu daya orang lain, termasuk agar jangan terperangkap dalam dosa. Hikmat artinya mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandang Allah. Percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Allah itu benar dan merupakan satu-satunya standar hidup yang layak. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Kekaguman yang penuh hormat pada kuasa, keagungan dan kekudusan Allah akan menghasilkan hati yang berhikmat. Alkitab menunjukkan bahwa taat kala kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan penghiburan kepada kita dan menuntun kita dalam kebenaran sebagai orang percaya kepada Kristus yang telah menjadi hikmat bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Dalam hubungan kita yang intim dengan Kristus dan setia mendengar dan melakukan firman-Nya, maka kita memperoleh hikmat yang menuntun kita kepada keselamatan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Bahkan kita dimampukan menuntun anak cucu kita memperoleh hikmat karena mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Amsal mengajarkan agar kita memperhatikan hikmat-Nya. Memperhatikan ini berarti mendengar dengan baik, bukan hanya sepintas, melainkan penuh perhatian dan dapat mengingat dan mengerti. Dan juga nasihat-Nya berkata, arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Artinya telinga dapat kita fungsikan untuk mendengar apapun. Ia bisa mendengar suara apapun yang diterima, yang baik maupun yang tidak baik. Telinga sebenarnya bisa menentukan apa yang diinginkan untuk didengar. Telinga mempunyai kekuatan untuk mampu mendengar yang mau didengar. Telinga juga bisa menerima dan menolak apa yang mau didengarnya.
Amsal mengingatkan bahwa telinga harus diarahkan kepada kepandaian, karena telinga yang mendengarkan kebenaran menuntun pada pembelajaran diri menuju kebaikan. Telinga yang demikian adalah telinga yang mencari hikmat dan pengetahuan akan kebenaran. Tujuan telinga yang mengarah kepada kepandaian adalah supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, yaitu sikap yang mampu memberikan keputusan yang baik, adil, dan benar, yaitu keputusan yang karena kasih karunia Allah saja. Bibir orang yang demikian akan memelihara pengetahuan. Apa yang dikatakan selalu dalam konteks kebenaran yang membangun baik diri sendiri maupun orang lain. Di sini Amsal memberikan konsep yang mendasar, yaitu apa yang didengar akan mempengaruhi apa yang disimpan dalam hati dan pikiran. Dan apa yang ada dalam hati dan pikiran akan keluar dari mulut untuk dikatakan. Dan yang dikatakan akan didengar oleh telinga orang lain. Lingkaran ini tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, Amsal menekankan pentingnya telinga yang mendengar kepandaian dan bibir yang memelihara pengetahuan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang mau memiliki hikmat harus dimulai dari telinga yang selalu mengarah pada kepandaian, yaitu hikmat Kristus. Dan bibir yang menjaga pengetahuan kebenaran Kristus. Jika telinga dan bibir kita menjaga hikmat dan pengetahuan kebenaran, hidup kita akan dipelihara Tuhan dalam kebenaran. Kita akan ada dalam lingkupan kebenaran yang saling mengasihi, membangun, dan menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Pimpin dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memperhatikan hikmat Tuhan. Arahkanlah telinga kami kepada kepandaian yang Tuhan ajarkan supaya kami berpegang pada kebijaksanaan dan bibir kami memelihara pengetahuan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.